Halo semuanya, hari ini kita akan membahas dasar-dasar perintah select, bagian kedua, terutama membahas mengenai restricting, sorting, dan limiting rows dengan menggunakan MySQL. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah restricting rows dengan menggunakan clause where, di mana di dalamnya kita juga membahas tentang comparison operators atau operator perbandingan, kemudian logical operator atau operator logik, dan rules of precedence, yaitu aturan untuk mengevaluasi operator-operator tersebut. Selain restricting rows, kita juga akan membahas tentang sorting rows atau mengurutkan baris dengan menggunakan klausa order by, juga limiting rows atau membatasi baris yang ditampilkan dengan menggunakan klausa limit. Pada pembatasan baris dengan menggunakan klausa where, kita menempatkan klausa where setelah nama table. Klausa where ini akan dilanjutkan atau diikuti dengan logical expression. Contoh pada pembatasan baris, kita menggunakan perintah select employee ID last name job ID from employees. Berarti kita akan menampilkan kolom employee ID, kolom last name, dan kolom job ID dari table employees. Pada perintah SQL yang ini, kita tidak menggunakan restricting baris, jadi yang akan tampil adalah seluruh employee-nya. Dengan menambahkan klausa where, di mana where employee ID sama dengan 101, artinya kita membatasi bahwa yang ditampilkan adalah employee ID yang bernilai 101. Maka yang akan ditampilkan adalah hanya employee ID yang memiliki nilai 101. Jadi hanya satu baris yang ditampilkan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pembatasan dengan menggunakan angka. Nah, pembatasan dengan menggunakan karakter dan tanggal juga bisa dilakukan, hanya saja pada penulisan tanggal dan karakter tersebut atau string itu menggunakan tanda kutip tunggal. Contohnya adalah pada perintah select employee ID, last name, job ID, hire date from employees, where job ID sama dengan tanda petik AD, press, tanda petik juga. Jadi dia ditutup dengan dua tanda petik. Hasilnya adalah employee ID yang memiliki job ID adalah AD underscore press, maka dia akan ditampilkan. Contoh untuk restricting dengan menggunakan tanggal, misalkan kita melihat employee yang dia memiliki hire date-nya pada tanggal 17 Juni 2003. Maka yang akan ditampilkan adalah pegawai dengan hire date-nya adalah 17 Juni 2003. Selanjutnya adalah comparison operators atau operator perbandingan. Jika sebelumnya kita menggunakan operator adalah sama dengan, maka sebenarnya operator yang digunakan untuk melakukan perbandingan di dalam klausa where itu cukup banyak. Selain sama dengan, kita bisa menggunakan lebih besar, kemudian lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, between and, antara suatu nilai dan nilai yang lain, in, itu berarti kita menyesuaikan, mencocokkan dengan salah satu dari bagian himpunan yang di dalam set ini, kemudian like, ini kita mencocokkan dengan pola karakter yang ada. Lalu is null itu berarti kita mencocokkan apakah nilai tersebut adalah null. Yang pertama kita menggunakan lebih besar. Di sini kita akan menampilkan table employees di mana salary-nya, kolom salary-nya itu lebih besar dari 15.000. Maka akan menampilkan kolom last name, job ID, hire date, dan salary dengan nilai salarinya yang lebih besar dari 15.000. Selain operator lebih besar, kita juga dapat menggunakan operator lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Untuk tidak sama dengan, kita bisa menggunakan tanda seperti ini atau dengan menggunakan tanda seru sama dengan. Selanjutnya kita menggunakan between dan and. Contohnya kita melihat dari table employees yang salary-nya
berada di antara 10.000 dan 15.000. Maka akan tampil seluruh pegawai yang salarinya di antara 10.000 dan 15.000. Perhatikan bahwa jika terdapat nilai 10.000 di sini, maka nilai 10.000 ini termasuk di dalamnya. Artinya ini adalah batas bawah dan batas atas, dan batas atas dan batas bawah ini termasuk di dalam yang dimasukkan ke dalam query. Dapat digunakan pada tanggal dan karakter. Artinya between dan and ini bisa kita gunakan untuk tipe data tanggal dan karakter. Misalkan untuk karakter between A and B, berarti dia antara A dan B. Atau between tanggal sekian dan tanggal sekian. Selanjutnya kita menggunakan operator perbandingan in. In berarti kita membandingkan job ID yang di sini, kolom job ID ini dengan suatu himpunan yang menampilkan seluruh nilai yang diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam, dicocokkan dengan si job ID tersebut. Contohnya kita memiliki query dengan menampilkan table employees yang job ID-nya di dalam ST-man dan ST-clerk. Maka akan tampil seluruh pegawai yang dia memiliki job ID sesuai dengan himpunan ini. Seluruh nilai yang diinginkan dicantumkan di dalam in, dalam tanda kutip, dan di antara nilai ini kita pisahkan dengan koma ya. Dapat juga digunakan untuk tanggal dan angka, jadi nilai di sini tidak hanya string, tapi juga bisa angka ataupun tanggal. Untuk angka, misalkan in 100,101, atau tanggal in sekian, tanggal sekian, dan tanggal sekian. Operator comparison yang keempat yaitu like. Like ini digunakan untuk membandingkan antara suatu string dengan nilai tertentu. Nah, di sini kita akan menampilkan table employees yang kolom last name-nya like, tanda petik underscore H %. Tanda petik. Underscore di sini menandakan bahwa dia mencocokkan dengan satu karakter apapun. Jadi, sebelum nilai H diperbolehkan ada satu karakter dengan karakter apapun yang dipersilahkan. Kemudian setelah H itu ada persen, setelah persen ini berarti karakter apapun dengan panjang berapapun atau tanpa karakter apapun. Jadi dia 0 atau lebih banyak karakter. Dengan perintah ini kita akan menampilkan pegawai yang dia memiliki last name di mana karakter keduanya adalah H. Dapat juga digunakan pada tanggal. Operator perbandingan selanjutnya adalah is-null. Is-null ini membandingkan apakah suatu kolom itu bernilai 0 atau tidak. Di sini ada perintah untuk menampilkan table employees di mana manager ID-nya bernilai 0. Akan tampil satu baris karena hanya satu baris ini yang memiliki manager ID-nya 0. Selain is-null, kita juga bisa menggunakan is-not-null untuk menampilkan baris yang tidak bernilai 0. Materi selanjutnya adalah logical operators atau operator logik. Operator logika ini digunakan untuk membandingkan dua buah kondisi atau suatu kondisi yang ada. Ada 3, yang pertama adalah N. N ini bernilai benar jika kedua kondisi terpenuhi. Kemudian OR, ini bernilai benar jika salah satu kondisi terpenuhi. Kemudian NOT, ini bernilai benar jika kondisi tidak terpenuhi. Contoh operator logika dengan menggunakan N, misalkan kita punya kondisi salary dan job, ya, dua-duanya dihubungkan dengan operator N. Ini berarti bahwa kita menampilkan table employees dengan kondisi salary lebih besar 15.000 dan juga job ID sama dengan AD_VP. Dua kondisi ini harus dipenuhi ketika kita menggunakan operator N. Maka akan tampil
pegawai yang memiliki job ID-nya AD_VP dan salarinya di atas 15.000. Kemudian operator OR. Operator OR ini menghubungkan dua kondisi dengan syarat bahwa salah satu kondisinya itu akan dipenuhi. Jadi kalau kita punya kondisi salary lebih besar 15.000 dan job ID sama dengan AD_VP, maka akan ditampilkan pegawai yang memiliki salary lebih besar dari 15.000 atau pegawai yang memiliki job ID sama dengan AD_VP. Jadi kalau ada pegawai yang memenuhi salah satu dari persyaratan tersebut, dari kondisi tersebut, misalkan King ini, dia bukan AD_VP job ID-nya, tapi salarinya di atas 15.000, maka dia termasuk di dalam baris yang ditampilkan. Kemudian rules of precedent. Rules of precedent ini adalah urutan evaluasi aturan yang digunakan untuk mengevaluasi antar operator jika operator-operator itu ada secara bersamaan di dalam suatu query. Urutan yang pertama, operator yang akan diproses terlebih dahulu adalah operator aritmatik. Pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian operator perbandingan atau comparison operator. Lalu kemudian is null atau is not null, is not like, not in. Kemudian baru operator not between, kemudian not equal, kemudian logical not, and, dan or. Misalkan kita memiliki suatu perintah dengan tiga kondisi, ada salary sama dengan 9.000, salary sama dengan 6.000, dan job ID sama dengan IT_proc. Maka yang akan ditampilkan di dalam query ini, berdasarkan query tersebut adalah pegawai yang salarinya 9.000 atau pegawai yang salarinya 6.000 dan job ID-nya IT_proc. Nah, di sini karena N diproses terlebih dahulu daripada OR, maka yang akan ditampilkan adalah pegawai yang salarinya 9.000 dan pegawai yang salarinya 6.000 dan job ID-nya adalah IT_proc. Jadi ini ada satu kondisi yang diproses terlebih dahulu dan dibandingkan antara yang ini dan yang ini. Maka akan ditampilkan tiga baris di mana yang salarinya adalah 9.000 di sini. Kemudian yang salarinya 6.000 dan job ID-nya adalah IT_proc. Jika kita ingin mendahulukan suatu operator agar tidak dievaluasi berdasarkan rules of precedence, maka kita harus menggunakan kurung. Contohnya, misalkan sebenarnya kita ingin mengevaluasi salary sama dengan 9.000 atau salary sama dengan 6.000 ini terlebih dahulu. Maka kita harus membuat dua kondisi ini di dalam kurung, baru kita hubungkan dengan N, job ID sama dengan IT_proc. Maka yang akan diproses terlebih dahulu adalah kondisi yang ini, baru dengan N-nya. Jadi dia memerintahkan kepada query tersebut untuk memproses tanda yang dikurungkan. Maka yang akan ditimbulkan adalah pegawai yang salarinya 9.000 atau pegawai yang salarinya 6.000 dan kedua-duanya itu merupakan IT_proc. Maka yang ditampilkan adalah ini. Bandingkan dengan yang di sini. Kemudian membatasi baris dengan menggunakan order by. Perintah mengurutkan baris dari suatu perintah select menggunakan order by ini dapat berupa ASC atau ascending. Ascending berarti dia berawal dari A sampai Z atau dari kecil ke besar. Bisa juga berupa descending. Descending ini berarti dari Z ke A atau dari besar ke kecil. Jika kita tidak mendefinisikan ascending atau descending, berarti kita menggunakan default ascending. Contoh perintah select dari table employees order by last name. Berarti kita mengurutkan berdasarkan last name. Maka akan tampil bahwa si baris yang ditampilkan ini urut berdasarkan kolom last name dimulai dari A ke Z. Jika kita mengurutkan secara descending, misalkan kita mengurutkan last name dengan menggunakan descending, maka di sini akan tampil bahwa si kolom last name ini akan diurutkan dari Z ke A.
Perintah sorting rows dengan menggunakan order by bisa juga dengan menggunakan alias. Biasanya kita menggunakan kolom, nama kolom, tapi jika suatu kolom itu dia memiliki alias, maka kita bisa menggunakan aliasnya untuk melakukan order by. Jadi antara perintah last name descending dan lname descending, di mana lname ini adalah alias dari last name, maka itu akan menghasilkan hasil yang sama. Lalu, sorting rows juga bisa menggunakan nomor kolom. Nomor kolom yang ada di dalam perintah select, ini dimulai dari 1, 2, 3, 4. Maka jika kita ingin mengurutkan berdasarkan job ID, berarti dia adalah kolom kedua pada query ini, maka kita akan menuliskan order by 2. Maka akan ditampilkan bahwa kolom itu diurutkan berdasarkan job ID. Pengurutan juga bisa berdasarkan beberapa kolom. Misalkan kita mengurutkan table employees berdasarkan hire date dan salary. Kita berarti mengurutkan berdasarkan hire date terlebih dahulu, baru menggunakan salary. Hire date secara ascending, salary berdasarkan descending. Kita lihat di sini hire date terlebih dahulu yang dimunculkan. Kemudian jika dia memiliki hire date yang sama, maka dia akan diurutkan salary-nya dari yang besar terlebih dahulu karena dia menggunakan descending, baru ke yang kecil. Materi terakhir adalah limiting rows dengan menggunakan limit. Perintah untuk membatasi suatu baris, jumlah dari baris dari suatu perintah select kita menggunakan klausa limit. Limit diikuti oleh satu atau dua parameter. Jika terdiri dari dua parameter, maka parameter satu adalah nomor baris yang diambil, nomor baris awal yang diambil, kemudian parameter kedua adalah jumlah baris yang diambil. Pada MySQL, nomor baris pertama pada MySQL bernilai 0. Jadi kalau kita menggunakan perintah limit pada perintah select dari table employees, limit 3,5, maka ini berarti bahwa kita mengambil data dari baris keempat. Jadi 3 ini karena dia dimulai dari 0, maka 3 ini menunjukkan bahwa baris yang diambil adalah baris keempat sebanyak 5 baris. Maka yang akan ditampilkan ini. Jika parameter sesudah klausa limit hanya berjumlah 1, maka parameter tersebut adalah jumlah baris yang diambil dari baris pertama. Nah, sebagai catatan di sini, parameter pada limit, klausa limit harus berupa angka bulat dan positif. Tidak boleh pecahan dan tidak boleh negatif. Misalkan kita menggunakan perintah select, last name, job ID, hire date, dan salary dari table employees limit 5. Ini berarti bahwa kita mengambil data dari baris ke 0 sebanyak 5 baris data. Akan tampil 5 baris data. Dari baris yang pertama sampai baris ke-5. Perintah where, order, dan limit ini, klausa where, order, dan limit ini bisa dijadikan satu pada suatu perintah select, di mana where ditempatkan setelah nama table, kemudian order by kita letakkan setelah where, dan limit diletakkan terakhir. Di sini perintah select dari table employees dengan salary lebih kecil dari 5.000, kemudian kita urutkan berdasarkan salary itu secara descending, dan yang diambil adalah 3 baris dari yang pertama. Maka akan muncul pegawai yang salarinya lebih kecil dari 5.000, kemudian diurutkan berdasarkan salarinya yang lebih besar ke yang kecil, dan yang diambil adalah 3 pegawai saja. Baik, untuk materi hari ini selesai. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye-bye.